Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berduka, saya membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bagian kedua, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ibu Yul dan seluruh keluarga, Bu Meli dan keluarga besar orang Sabu yang hadir, jemaat yang hadir hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih di kota Kupang, Shalom semuanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu dibuat dari tanah. Tanah, kalau di Ambon namanya tanah liat, di Sabu namanya apa? Tanah liat juga. Coba lihat orang wajah kiri kanan, bilang sama orang di sebelahmu, jangan sombong, kau itu dibuat dari tanah. Ya. Jadi kita orang Kristen itu jangan sombong. Saudara mau sehebat apapun, punya pangkat apapun, asal usulmu tanah. Dalam bahasa Ibrani, tanah artinya sumber. Ya, tanah itu artinya sumber. Jadi semua yang kita makan, kita pakai, semuanya yang kita lihat dengan mata telanjang, semuanya dari tanah. Tanah itu nggak bisa atur dirinya. Tanah itu bergantung kepada sang penjunan. Saya asli orang Tanimbar, tapi tinggal di Jakarta baru 37 tahun. Jadi belum terlalu lama. Ibu saya itu pintar bikin alat-alat masak dari tanah liat. Namanya belanga, sempe, ya, itu semua dari tanah liat. Jadi tanah itu nggak punya kuasa untuk mengatur dirinya. Tapi para penjunan yang mengatur tanah itu cocok jadi apa? Ya, kalau orang Timur kenal betul itu belanga. Dulu belum ada alat-alat modern, itu dibuat dari apa? Tanah liat. Sampai sekarang justru lebih mahal karena dianggap barang-barang unik. Yang mengatur itu ahlinya. Dan ibu saya salah satu ahlinya. Sampai sekarang di kampung saya, orang masih pakai belanga dari tanah liat. Nah, Tuhan itu ahlinya. Jadi tanah itu diatur oleh Tuhan. Tuhan bentuk jadi manusia. Tapi dia belum jadi apa-apa. Dia hanya bentuk seperti sebuah patung. Tapi Tuhan punya punya rencana supaya sesuatu yang dibuat di tangan Tuhan itu berguna. Maka Tuhan mengambil keputusan untuk membuat tanah itu jadi berguna. Bagaimana caranya? Kejadian 2 ayat 7 berkata, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bahasa Ibraninya nefes, artinya nafas atau ruah atau roh. Dan roh Allah itulah yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi makhluk hidup itu karena roh Allah. Bukan karena bapamu berjabatan, bukan karena bapamu orang kaya, bukan karena keluargamu dari suku-suku yang terkenal. Tapi Anda menjadi makhluk yang hidup karena nafas Allah atau roh Allah atau ruah Allah.
Kesadaran ini penting supaya kita sadar yang pertama, bahwa hidupku bergantung sepenuhnya kepada penjunan. Tuhanlah yang mengatur. Sadar bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang menciptakannya. Tapi juga sadar bahwa aku hidup bukan karena kekuatanku, bukan karena hartaku, bukan karena jabatanku, bukan karena asal-usul. Tapi aku hidup karena roh Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan Alkitab baik-baik, roh Allah diberikan kepada manusia untuk apa? Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menyembah Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Supaya hidup kita selalu menyenangkan hati Allah. Dan itulah sebabnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang, kalau manusia itu mati, ya, dan kita semua pasti mati, coba lihat kiri kanan, bilang orang sebelah, kau pasti mati, jangan sombong, pasti mati. Terutama yang sudah agak tua-tua dikit, kolesterol, asam urat, ya, darah tinggi, suka makan RW, suka pancuri orang punya anjing makan RW, itu mati 2 kali tuh. Ya. Jadi apapun alasannya kita pasti mati, nggak peduli usia berapapun. Karena kita akan semua pasti mati, tetapi kemudian kitab Amsal dan kitab Ayub bilang, hidup kita terbatas, bagaikan bunga yang bertumbuh di waktu pagi, petang sudah lisut dan layu. Jadi hidup manusia itu bagaikan bunga. Ini bukan bunga bang ini, bunga yang ditanam di taman-taman itu. Pagi bertumbuh mekar, sore sudah layu. Nggak peduli berapa lama bunga itu hidup, tapi yang penting dia mekar. Dan dalam kemekarannya itu, kita bisa menikmati keindahan. Karena itu para pria, para wanita, orang tua, anak-anak, mari hidup kita yang pertama menyembah Allah. Kenapa? Karena roh Allah diberikan untuk menyembah Allah. Makanya ada orang yang pamalas-pamalas masuk gereja, ya orang-orang Sabu, Timur, orang Ambon, Tanimbar, bertobatlah sebelum kamu mati. Karena ada orang itu pamalas masuk gereja. Kalau sudah mulai sakit baru cari pendeta. Mabuk-mabuk, ya pancuri orang punya kebun-kebun. Ya di Priok ini banyak orang Tanimbar, orang Sabu, orang Timur yang dengar firman Tuhan hari ini sebelum mati bertobat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bangun kita, ciptakan kita untuk menyembah Tuhan. Nanti kalau pesta-pesta tidak ajak pendeta. Sudah mulai sakit masuk rumah sakit baru mulai, Pak Pendeta tolong doakan dulu. Pergi mabuk sana baru. Jadi kita mesti bertobat. Amin. Bilang sama orang sebelah, sebelum mati bertobat dulu. Supaya apa? Supaya tubuh kita kembali ke tanah, makanya kita akan kubur dia di tanah. Nggak ada digantung di Monas, nggak ada. Lalu roh kita bilang apa? Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Allah yang memberikan. Bilang amin. Jadi roh kita kembali kepada siapa? Allah. Dia bukan kembali ke nenek moyang, bukan kembali ke Sabu, kembali ke Rote, kembali ke Soe, bukan kembali ke Tanimbar, kembali kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ada jaminan buat orang-orang percaya. Kalau dia mati, rohnya kembali kepada haleluya. Dong diam saja. Coba bersuka cita roh kembali kepada Allah. Amin. Apalagi saya lihat dong orang-orang timur ini, dong roh lari kemana, tidak tahu ini. Lari kembali kepada Allah. Bilang amin. Haleluya. Jadi orang meninggal berduka nggak? Berduka. Kita manusia biasa. Suami meninggal, istri, anak-anak berduka. Seluruh keluarga berduka. Saya juga tadi malam mendengar berita itu, saya juga berduka. Kenapa berduka? Karena orang-orang yang hidup bersama kita, cintai, kita kasihi, ya mereka tolong kita, harus terpisah untuk selama-lamanya. Tapi kedukaan kita ada batasnya.
tapi penghiburannya tanpa batas. Roh manusia kembali kepada Allah. Itulah penghiburan sejati. Waktu dia hidup, walaupun dia sakit, ada, kalau tidak salah, ginjal, Bu ya. Sakit apapun itu, tapi dia mati. Nafas terakhirnya, dia masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah penghiburan sejati. Nah, kalau begitu, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tidak ada program. Apakah saudara mau datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan kenapa dia mati? Tidak usah kan? Itu otoritas Tuhan. Ada ibu-ibu yang menangis sampai 7 hari 7 malam gak makan, dia mati juga. Ada bapak-bapak yang menangis cuma 5 menit, habis itu mulai berselang-selang. Jadi saya mau tegaskan buat kita keluarga besar, terutama orang-orang dari Indonesia Timur, supaya perhatikan, hidupmu harus berguna. Bilang amin. Hidupmu harus berdampak. Kenapa? Karena roh Allah diberikan buat kita, bukan untuk sembarangan. Roh Allah diberikan buat kita untuk menyembah Allah. Roh Allah diberikan buat kita untuk memuliakan Allah, untuk hidup berguna, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Maka Hendro Fedianto Hanok, hari ini kita akan bawa dia ke tempat pemakaman. Tubuhnya kembali kepada asalnya, tanah. Tetapi rohnya kembali kepada Allah. Bilang amin. Itu penghiburan yang luar biasa. Jadi ibu dan seluruh keluarga, kita bersyukur kepada Tuhan. Tubuhnya kembali kepada tanah. Tetapi rohnya kembali kepada Allah yang memberikannya. Kesadaran ini penting supaya kekristenan kita tidak cengeng. Kekristenan kita tidak ngawur. Takut, akhirnya bikin itu dan ini. Dan Alkitab bilang dalam kitab Korintus, musuh terakhir yang dikalahkan Yesus ialah maut. Jadi maut sudah dikalahkan. Maka kita percaya bahwa kekasih kita, suami, ayah, saudara, ponakan, almarhum Hendro Fedianto Hanok, rohnya sudah kembali kepada Bapa. Itu penghiburan yang tidak diberikan oleh dunia. Penghiburan manusia terbatas. Mungkin keluarga kirim bunga, keluarga kirim uang, orang datang cipika-cipiki, mereka peluk kita. Ingat, itu terbatas. Paling 3 hari selesai. Tapi dari Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena kembali kepada Allah. Itulah penghiburan bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, kalau begitu kita yang masih hidup, apa yang kita mesti pelajari dari peristiwa kematian? Yang pertama, tidak ada orang punya program mati. Yang ada itu program lahir. Waktu orang nikah, istri belum hamil, orang sudah pergi ke mall. Untuk apa? Beli pakaian bayi. Itu namanya program. Beli kereta dorong. Itu namanya program. Sudah mulai tabung untuk anak-anak sekolah. Itu namanya program. Programnya punya anak 2 atau 3. Itu namanya program. Tapi tidak ada orang yang bikin program untuk mati. Kalau begitu, selama kita masih hidup, kita mesti berdampak. Kita mesti berguna. Seperti Ayub mengatakan, hidup itu terbatas seperti bunga yang bertumbuh di waktu pagi dan dia siang sudah lisut dan layu. Untuk seluruh keluarga besar yang berduka, istri, anak-anak, keponakan, bapak, mama, semuanya. Biasanya kalau orang timur ketemu, apa yang dia lakukan? Cium hidung. Tapi hari ini saya sarankan jangan cium hidung dia. Tidak usah lagi. Satu kali saya khotbah di daerah Rote sana.
Habis KKR itu peserta KKR hampir 300 orang. Ada mama, ada bapak-bapak, ada yang merokok, ada yang mabuk, ada yang makan sirip pinang. Kita antrian di depan gereja, baru orang cium saya po hidung. Lama sekali. Tapi saya bersuka cita, karena cium hidung itu tanda kasih yang tidak dapat diukur dengan apa-apa. Tapi saya minta hari ini nggak usah. Tapi yang kita lakukan apa? Kita hidup kita dicium orang, dia seperti bunga yang harum semerbak. Hidup kita dicium orang lain. Hidup kita dicium dunia. Bahwa hidup kita seperti bunga yang mekar tapi juga harum semerbak. Itulah sebabnya Paulus berkata, kami tidak membawa kematian, tapi kami bawa kehidupan Kristus bagi orang lain. Saya ulangi lagi, penghiburan kita, almarhum rohnya kembali kepada Allah yang memberikannya. Itu kekuatan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Tidak dapat ditukar dengan apapun. Roh kita kembali kepada Allah. Yesus Kristus sedang membuka kedua tangannya di pintu sorga. Dan dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Almarhum Hendro Fedianto Hanok, dia sedang menghadap Yesus. Dan dia mendengar kalimat ini dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku Hendro Fedianto Hanok. Aku memberi kelegaan. Kelegaan bersama Bapa di sorga. Kita yang masih hidup, roh Allah yang ada padamu, dia berdampak dan orang lain menikmati Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberkati, menghibur kita, seluruh keluarga besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.